Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 yang tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya menaiki sebuah gunung yang tinggi, sejenak Tuhan Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Kemudian terlihat hadirnya dua tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, di mana keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, murid-murid Yesus yang melihat hal itu tentunya menjadi heran dan mungkin ada perasaan takut dalam diri mereka. Meskipun mereka hendak membangun 3 kemah bagi Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Lalu kemudian datanglah awan dan terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, dari semua rentetan peristiwa tersebut sesungguhnya telah menunjukkan sebuah tanda bahwa waktu untuk anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, telah dekat, di mana anak manusia akan dipermuliakan oleh Bapa melalui pengorbanan dan kematian anaknya, kemudian bangkit kembali dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, mendengarkan perintah Tuhan Yesus sama halnya dengan mendengarkan perintah Allah Bapa. Sebab Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Peristiwa dari terdengarnya suara dari langit telah terjadi 2 kali untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Yang pertama yaitu ketika Tuhan Yesus telah dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dalam Matius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara-saudara, dalam firman Tuhan saat ini hendaknya kita boleh bersyukur memiliki Allah yang begitu baik yang telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, hingga ia mau berkorban bagi kita manusia melalui kematiannya. Nah, rasa syukur kita kepada Tuhan hendaknya boleh kita tunjukkan dengan mendengarkan perintah dan firman-Nya. Sebab di dalam firman-Nya lah ada kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara, saat ini dalam media kabar, baik itu dalam televisi maupun media sosial, virus Omikron mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan untuk daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali telah diputuskan PPKM level 3. Oleh sebab itu, saudara-saudara, meskipun kita telah divaksin, tapi tetaplah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita tidak perlu takut atau khawatir yang berlebihan. Yang perlu kita perbuat adalah saling mengingatkan dan saling menjaga satu sama lain. Dan tentunya
Hal ini juga adalah bagian dari ketaatan kita sebagai orang yang percaya, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yaitu patuh akan himbauan pemerintah. Sebab pemerintah itu datangnya dari Tuhan, dan kita bisa membacanya dalam surat Roma pasal 13 ayat 1-2. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Kiranya kami yang memperoleh kasih karunia-Mu Tuhan boleh taat dalam mendengarkan setiap perintah dan firman-Mu, agar kami beroleh kehidupan. Kiranya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan ampunkan kami ya Allah atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di pasukan